Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat Ibu dosen Milhatun SPD MPD serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal PTK dengan judul Penerapan Metode Tanya Jawab untuk meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih materi sholat qashar di kelas 7 MTS Miftahul Badringin Alam Ngawi semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Adapun pokok pembahasan ada 3 item utama. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga prosedur PTK. Bab pertama pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter umat Islam yang berakhlak mulia. Fikih sebagai cabang ilmu hukum Islam membantu siswa memahami ajaran agama serta prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, proses pembelajaran fikih di MTS Miftahul Bab menunjukkan adanya permasalahan seperti rendahnya partisipasi aktif dan pemahaman siswa terhadap materi, khususnya pada materi sholat qashar. Metode ceramah yang dominan seringkali membuat pembelajaran pasif, sehingga siswa kurang terlibat dan mudah bosan. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap materi menjadi rendah. Untuk mengatasi hal ini, metode tanya jawab dianggap efektif karena melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran, mendorong mereka untuk berpikir kritis, berani bertanya, dan berpendapat. Metode ini juga membantu guru mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa dan mengambil langkah perbaikan jika diperlukan. Berdasarkan prasurvei ditemukan bahwa siswa sering melamun, bergurau, dan kurang merespon pembelajaran. Dengan penerapan metode tanya jawab, diharapkan suasana kelas menjadi lebih aktif, siswa terdorong membaca lebih banyak literatur, dan pemahaman mereka terhadap materi meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas metode tersebut dalam meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 7 MTS Miftahul Bab semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. B. Rumusan masalah. Rumusan yang pertama, apakah penerapan metode tanya jawab dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa pada mata pelajaran fikih materi sholat qashar di kelas 7 MTS Miftahul Bab? Yang kedua, bagaimana penerapan metode tanya jawab dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih materi sholat qashar? C. Cara pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah rendahnya partisipasi dan pemahaman siswa, penelitian ini akan menerapkan metode tanya jawab secara sistematis pada mata pelajaran fikih. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang siswa untuk berpartisipasi, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang materi yang kurang dipahami, serta memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi. Evaluasi akan dilakukan melalui observasi dan tes untuk mengukur tingkat pemahaman dan partisipasi siswa. D. Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa pada mata pelajaran fikih melalui penerapan metode tanya jawab. Sedangkan tujuan yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih di kelas 7 MTS Miftahul Bab. E. Manfaat penelitian. Pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, meningkatkan, serta memperluas wawasan pemahaman dan pengetahuan tentang metode tanya jawab untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan pemahaman materi pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, secara praktis. Yang pertama, bagi sekolah.
Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga pendidikan yang diteliti ataupun lembaga pendidikan lainnya terkait penerapan metode tanya jawab untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. B. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi pendidik untuk mendorong peserta didik agar tidak pasif dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bahwa dalam melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus menggunakan metode yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan dan dapat memahami materi yang dipelajari. C. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi orang tua dari peserta didik untuk mengawasi, mendukung, serta membina putra-putrinya agar tetap semangat dalam belajar. D. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat digunakan peserta didik sebagai referensi untuk memacu semangat peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, memotivasi peserta didik untuk berani bertanya dan berpendapat, sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan, tidak pasif, dan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajari. E. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan peneliti lain sebagai rujukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait metode tanya jawab dalam meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, hakikat pembelajaran fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum syariat dari Al-Quran dan hadis untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah. Pembelajaran fikih bertujuan membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui pendekatan yang interaktif dan aplikatif. 2. Metode tanya jawab dalam pelajaran. Pengertian, metode ini melibatkan guru mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir, berdiskusi, dan memahami materi. Keunggulannya meningkatkan partisipasi, mengukur pemahaman, mendorong pemikiran kritis, dan menciptakan suasana belajar yang interaktif. Keterbatasannya membutuhkan waktu lebih lama, mengandalkan keberanian siswa, serta memerlukan keterampilan guru dalam merancang pertanyaan. 3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran. Keaktifan siswa mencakup keterlibatan fisik, mental, dan emosional dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor pendukung keaktifan meliputi metode pembelajaran interaktif, motivasi belajar, dan lingkungan belajar yang nyaman. 4. Pemahaman dalam pembelajaran. Pemahaman adalah kemampuan siswa menginterpretasikan dan menerapkan konsep materi. Hal ini dapat dinilai melalui kemampuan siswa menjelaskan materi, menjawab pertanyaan, dan mengaplikasikan konsep. 5. Hipotesis teoritis. Penerapan metode tanya jawab diprediksi dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran fikih karena melibatkan mereka secara langsung dan mendorong pemikiran kritis dan membantu mengatasi kesulitan belajar. Bab 3. Prosedur PTK. Penelitian ini menggunakan pendekatan PTK dengan siklus berulang yang terdiri dari 4 tahap: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Berikut prosedur utamanya. A. Perencanaan. Perencanaan langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Siswa kelas 7 MTS Miftah Lubab kurang aktif dalam pembelajaran fikih, khususnya pada materi sholat qashar. Rencana tindakan yang akan dilakukan: A. Menyiapkan RPP berbasis metode tanya jawab. B. Menyusun pertanyaan untuk diskusi dan evaluasi. C. Menetapkan indikator keberhasilan. 75% siswa aktif dan 75% siswa mencapai nilai di atas 75. B. Pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP.
menggunakan metode tanya jawab untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Siswa diajak bertanya, menjawab, dan berdiskusi dalam pembelajaran. C. Observasi. Lembar observasi yaitu untuk mengukur keaktifan siswa selama pembelajaran. Tes pemahaman juga untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi sholat qashar. Adapun catatan lapangan berupa dokumentasi respon siswa dan dinamika kelas. D. Refleksi. Menganalisis data observasi dan hasil tes untuk menilai keaktifan dan pemahaman siswa. Mengevaluasi keberhasilan metode tanya jawab dan merancang perbaikan untuk siklus berikutnya jika hasil belum optimal. Siklus penelitian. Penelitian dilakukan dalam beberapa siklus. Siklus pertama, implementasi awal metode tanya jawab. Siklus kedua, revisi berdasarkan refleksi dari siklus pertama. Siklus ketiga, ini jika diperlukan, berupa penyempurnaan metode untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian untuk instrumen penelitian, ini berupa lembar observasi untuk menilai keterlibatan siswa. Yang kedua, tes pemahaman untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Yang ketiga, berupa catatan lapangan, yaitu berupa dokumentasi aktivitas kelas dan kendala yang muncul. Dari presentasi tadi bisa disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa dalam pelajaran fikih, khususnya materi sholat qashar, melalui metode tanya jawab. Metode ini dipilih karena mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, dan terlibat dalam pelajaran. Penelitian dilakukan dalam beberapa siklus dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Indikator keberhasilan adalah 75% siswa aktif dan 75% siswa mencapai nilai di atas 75. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis, baik untuk pengembangan strategi pembelajaran maupun motivasi siswa. Hipotesisnya adalah metode tanya jawab dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan menciptakan suasana kelas yang interaktif dan kondusif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.